Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019, kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar. Naik 10 tahun hanya waktu 4-5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke Bapak Presiden. Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana, Pak? Kata Bapak Presiden Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah pemerintah, presiden, menteri, DPR dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian kita banding. Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini teman-teman semua. Ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya. Salah satu contohnya saya mau bikin adalah pabrik mobil listrik. Mobil listrik ini ternyata dari 100% komponennya 40% itu adalah baterai. Dan 60% adalah rangka mobilnya. Dan baterai mobil ini bahan bakunya itu ada 4. Nikel, kobalt, mangan dan litium. Di Indonesia kita punya mangan, kita punya kobalt, kita punya litium. Yang enggak kita punya apa? Kita punya mangan, kobalt dan nikel. Yang enggak kita punya litium. Ternyata saya baru tahu. Inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak pingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia. Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian. Kita bersama-sama bekerja sama. Dan apa yang terjadi? Sekarang investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea LG, itu investasinya kurang lebih sekitar 160 triliun. Dan alhamdulillah Pak Rektor, kemarin kita sudah resmikan pabrik baterai pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia. Di Kerawang. Ini yang dunia takut kita. Sebentar lagi di CATL akan membangun itu. Ini yang dunia takut kita. Tapi saya katakan untuk teman-teman pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain. Saya katakan sorry bos. Pemerintahan Pak Jokowi sekarang menterinya nggak bisa ditipu-tipu. Khususnya menteri ekonominya. Karena apa? Semuanya pemain.
Semuanya pengusaha. Pak Erik, saya, Pak Erlangga, Pak Luhut. Bagaimana bisa digertak-gertak? Orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita sudah paham ini permainan global semua. Makanya kita buat supaya adik-adik praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Ini tugas kalian deh. Kami tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah terjadi di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana, daerah maju.